kita akan membahas tentang materi tekanan zat untuk part 2. Nah, ketika kita berenang ya, terkadang kita ketika berenang semakin dalam itu akan merasa lebih sulit dibandingkan ketika kita berenang di permukaan. Nah, secara fisika, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini karena adanya pengaruh tekanan hidrostatis atau secara mudahnya kita sebut dengan tekanan pada zat cair. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu tekanan zat cair, maka di sini kalian perlu ketahui apa sih massa jenis zat ya. Nah, massa jenis zat diartikan sebagai kerapatan suatu zat yang diukur berdasarkan massa zat per volume benda. Ibaratnya kita berada di air ya, dan di udara bebas itu geraknya pasti akan berbeda. Ketika di dalam air kita akan lebih berat karena di situ massa jenis zat cair itu kerapatannya lebih besar dibandingkan kerapatan di udara. Nah, tentang massa jenis zat ini ada 3 hubungannya antara massa jenis zat, massa, dan juga volume benda, sehingga ada persamaan rumus ini. Nanti diingat-ingat rumus ini ketika kalian ingin mencari massa jenis. Nah, kalian bisa dengan membandingkan massa benda per volumenya. Nah, untuk mencari volume tinggal dibalik. Maka di sini massa benda dibagi massa jenisnya. Untuk mencari massa bendanya, maka kalian bisa menggunakan perkalian antara massa jenis benda dikalikan volume bendanya. Nah, dalam tekanan hidrostatis ini diperoleh persamaan yang diturunkan dari rumus tekanan di awal yang sudah kalian pelajari kemarin. Jadi rumus tekanan itu adalah gaya per luas alasnya. Nah, gaya sendiri ini diperoleh dari massa benda dikalikan gravitasi atau berat benda kali gravitasi. Nah, kemudian di sini massa tadi ya, massa itu merupakan massa jenis dikalikan volume. Sehingga kalau kita masukkan di dalam persamaan P sama dengan F per A akan diperoleh P sama dengan atau tekanan sama dengan massa jenis dikalikan volume dikalikan gravitasi per luas alas. Nah, di sini volume itu diperoleh rumusnya adalah luas alas kali H tinggi ya. Nah, sehingga kita masukkan lagi, turunkan lagi di sini. Maka diperoleh tekanan sama dengan massa jenis dikali luas alas dikali tinggi atau H, kemudian dikali gravitasi dibagi luas alasnya. Kemudian ini ada A dan A dicoret sehingga dihasilkan persamaan tekanan hidrostatis itu adalah massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan tinggi benda tinggi zat cair. Maaf, bukan benda ya, tinggi zat cair. Nah, hampir sama ya, ini sama ini hampir sama. Nah, kemudian di sini tetap untuk tekanan hidrostatis satuannya itu Pascal atau Newton per meter kubik, kemudian massa jenis kilogram per meter kubik, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, kemudian tinggi itu meter. Nah, jadi ini sangat penting satuan-satuan ini, karena kalau satuannya tidak disamakan nanti hasilnya akan berbeda. Kemudian
percepatan gravitasi. Kalau diketahui ya berarti gunakan yang diketahui, kalau tidak diketahui dalam soal gunakan 9,8. Kemudian catatan, tingginya ini nanti diukur dari permukaan zat cair, jadi paling atas bukan dasar ya tingginya. Nah, mari kita masuk ke pengertian tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis sendiri merupakan tekanan yang diakibatkan oleh tadi gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan dan pada kedalaman tertentu. Kasarnya setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Jadi dipengaruhi dengan kedalamannya. Nah, di sini ketika kita mengkaitkan dengan proses menyelam, terlihat ketika semakin tinggi kedalamannya, kan tadi diukur dari permukaan ya, berarti semakin dalam itu hanya semakin tinggi, maka tekanannya akan juga semakin tinggi. Tetapi berbeda ketika tekanan yang ada di permukaan itu akan lebih kecil. Nah, ketika menyelam semakin ke bawah, maka efeknya tadi kan karena tekanan tinggi kita sering merasa kepalanya sakit ataupun telinganya juga sakit, dan juga kita akan lebih sulit untuk bergerak seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini dari penurunan rumus tekanan hidrostatis tadi dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman atau H, gaya gravitasi, dan juga massa jenis zat cair. Jadi misalkan semut ya, semut berenang di air biasa sama semut berenang di air sirup atau semut berenang di dalam minyak, itu akan berbeda kesulitannya. Karena apa? Massa jenis dari ketiga zat cair tadi juga berbeda. Kemudian kita mari membahas tentang soal 5 yang pernah Ibu berikan. Di sini perhatikan gambar di samping. Nah, ada titik A dan titik B, di mana titik A dari permukaan air jaraknya 20 cm, berarti HA 20 cm. Kemudian jarak B ini dari permukaan diperoleh, ini kan tinggi jaraknya dari permukaan sampai dasar itu 100, sedangkan dari dasar ke titik B itu 50. Maka tinggal gampang, tinggi B itu diperoleh dari 100 dikurangi 50 gitu ya. Tapi jangan terkecoh ketika ada gambar seperti ini, B itu sama dengan 50 terus kamu pakai 50, jangan, karena dihitung dari permukaannya. Ya, kalau ini sama-sama di titik tengah, jadi hasilnya sama. Kalau tidak di titik tengahnya maka nanti rancu. Kemudian jika tangki diisi air, berapa besar tekanan hidrostatis masing-masing lubang jika massa jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian lubang mana yang tekanannya lebih tinggi? Mari kita bahas. Untuk penyelesaian soal nomor 5 tadi, jangan lupa diubah menjadi meter, kemudian ingat diukur dari permukaan air hanya ya, sehingga diperoleh seperti ini, HA 0,2, HB 0,5 meter. Kemudian di sini tidak diketahui gaya gravitasinya, maka kita gunakan 9,8 ya. Kemudian ditanya tekanan titik A dan tekanan titik B, tekanan hidrostatis titik A dan tekanan hidrostatis titik B. Nah, diperoleh menggunakan rumus tadi, bahwa tekanan hidrostatis itu merupakan perkalian antara massa jenis, kemudian gravitasi, dan juga tinggi kedalaman air seperti itu, sehingga diperoleh untuk PA sama dengan 1960 Pascal. Kemudian PB atau tekanan titik B itu diperoleh 4900 Pascal. Jadi titik yang lebih besar tekanannya adalah PB.
Oke, kita akan membahas tentang aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita ketahui bahwa tekanan hidrostatis itu mempengaruhi tekanan yang ada pada suatu zat cair. Contohnya di sini, lubang kuras bak mandi itu diletakkan di paling bawah. Ya, tujuannya apa? Karena lubang paling bawah itu memiliki tekanan lebih besar sehingga nanti air itu akan lebih cepat habis karena pancarannya akan lebih jauh seperti itu. Kemudian ada bagian dasar bendungan ini dibuat lebih tebal. Tujuannya kenapa? Karena di bagian paling bawah ini tekanannya paling besar, sehingga biar bendungan tidak bocor, maka di bagian dasar ini dipertebal dindingnya. Kemudian semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit. Nah, itu juga pengaruh karena tekanan paling dalam, semakin dalam air itu tekanannya akan semakin besar. Kemudian ini ada pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Nah, agar mengalir tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Jadi biar airnya itu bisa masuk ke dalam peredaran darah. Itu. Nah, ada juga di sini prinsip bejana berhubungan dan aplikasinya dalam kehidupan. Nah, kita ketahui bahwa air itu akan menempati ruang-ruang ya dengan baik seperti itu. Akan mengikuti ruang-ruang sesuai bentuknya. Mohon maaf. Nah, jadi di sini ketika kita meletakkannya ke suatu bejana itu adalah suatu wadah ya. Suatu wadah, kalau bejana berhubungan berarti wadah satu dengan wadah lain ini saling terkait. Nah, bisa dilihat di gambar di sini. Kalau bejana itu berarti tidak tertutup ya. Nah, dalam bejana berhubungan ini pada kedua sisinya itu tidak tertutup, jadi dia terbuka, itu akan memberikan efek bahwa permukaan zat cair ini akan terletak pada sebuah bidang datar meskipun kita bolak-balik ya, meskipun berbeda di sini besar lubangnya. Nah, ini bunyi dari hukum bejana berhubungan, yaitu bila bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama, jadi zat cairnya harus sama dan berada dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair ini dalam bejana terletak pada sebuah bidang datar. Karena ada hukum bejana berhubungan ini, maka ini bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, ini memudahkan para pekerja bangunan untuk mengukur atau membuat garis sejajar, titik sejajar pada tembok ketika akan memasang kusen atau akan memasang bingkai dan sebagainya. Nah, itu tinggal mereka menggunakan selang diisi air, kemudian kalau kedua sisi bejana itu sama rata, berarti itu sudah seimbang atau sejajar kayak gitu. Selain aplikasinya di arsitektur bangunan, kemudian ini juga ada pada pengisian tandon ya. Jadi ketika tandonnya kita datar, maka tinggi air juga akan sama ya. Nah, kemudian dari hukum bejana berhubungan ini, karena pada sisi 1 dan sisi 2 tingginya sama, itu juga tekanannya yang terjadi itu sama dengan syarat tadi ya, terbuka tidak tertutup. Ketika tekanan 1 dan tekanan 2 itu sama, maka diperoleh persamaan massa jenis 1 dikali gravitasi dikali tinggi zat cair 1 akan sama dengan massa jenis 2
dikali gravitasi dan dikalikan tinggi 2 dengan ketentuan P1 atau massa jenis zat 1 sama dengan massa jenis zat 2 itu akan menghasilkan setimbang. Nah, tetapi gimana kalau nanti massa jenisnya berbeda? Nah, ini juga tidak masalah, massa jenisnya berbeda, tetapi nanti tidak akan menunjukkan garis atau bidang datar. Pasti nanti zat cairnya ada yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, mari kita berlatih ke soal ya. Tapi sebelum ke soal, ini ada prinsip bejana berhubungan tidak berlaku jika bejana diisi oleh zat cair yang memiliki massa jenis berbeda. Tadi kalau ada massa jenisnya berbeda, P1 tidak sama dengan P2, maka nanti akan menimbulkan tinggi yang berbeda. Kemudian bejana dalam keadaan tertutup. Nah, ini juga tidak bisa. Nanti kalau bejana dalam keadaan tertutup semua ada konsepnya lagi sendiri. Kemudian adanya unsur pipa kapiler pada bejana. Nah, pipa kapiler ini apa sih? Pipa kapiler itu adalah pipa yang paling kecil diameternya, sehingga nanti akan berbeda, tidak bisa berlaku tentang prinsip bejana berhubungan ini. Kemudian ya, ini kita masuk ke contoh soal. Di sini ada pipa U, mula-mula diisi dengan air, dan pada salah satu kaki berjana tersebut diisi minyak. Jadi biru ini air, kuning ini minyak. Nah, karena dua cairan berbeda, maka tingginya tidak sejajar. Nah, diperolehlah tinggi minyak adalah 10 cm dan selisih tinggi permukaan air adalah 8 cm. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, ini ada 3 garisnya, maka massa jenis minyak adalah, nah kita akan mencari massa jenis minyak. Nah, fungsinya ini bisa mencari massa jenis suatu zat. Nah, nanti pilihannya berapa besarnya massa jenis minyak, 0,8, 1,8, 800 atau 1800 kah? Mari kita lihat pembahasannya. Nah, diketahui tadi tinggi minyak 10 cm, kemudian tinggi air 8 cm, kemudian massa jenis air 1 gram per cm kubik. Ditanyakan P minyak ya, atau massa jenis minyak. Tadi gunakan persamaan bahwa kalau prinsip bejana berhubungan maka tekanan A sama dengan tekanan M. Nah, ketika kita masukkan ya di sini, G-nya kita hapuskan saja karena dia sama, jadi kita coret-coret, tinggal massa jenis A dikalikan tinggi air sama dengan massa jenis minyak dikalikan tinggi minyak. Maka diperoleh di sini yang dicari adalah P minyak. Maka P minyak, massa jenis minyak itu adalah 1 kali 8 dibagi 10 sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Apakah sudah sampai sini? Belum, karena ingat satuan bakunya kalau massa jenis adalah kilogram per cm, maka kita ubah gram jadi kilometer, maka 1000 jadinya di sini 0,8 dikali 1000 jadinya 800. Jawabannya C. Nah, silakan, ini adalah soal latihan nomor 6, tugas nanti dikerjakan. Di situ diketahui ada bejana berhubungan, dua bejana ini ada ya, dua tabung itu kan bejana berhubungannya ada dua sisi. Kemudian di salah satu sisi diisi air, kemudian satunya diisi minyak. H air, selisih H air itu 9 cm, sedangkan tinggi minyak itu 12 cm. Jangan lupa diubah dengan meter, diubah ke meter. Kemudian massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Berapa nanti massa jenis minyaknya? Oke, aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu meliputi ada dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, rem hidrolik,
kemudian piston hidrolik, kemudian ada tensimeter. Nah, itu ada penemunya adalah Blaise Pascal. Untuk mempelajari atau mengetahui lebih detail, silahkan kalian bisa cari tahu dari berbagai sumber. Nah, untuk penerapannya contoh soal dalam hukum Pascal ini, contohnya kita menggunakan mesin pengangkat mobil hidrolik, ya. Nah, mobil hidrolik itu punya dua pengisap, ya. Pengisap 1 itu luasnya 0,04 dan pengisap 2 luasnya itu 0,1. Nah, apabila pada pengisap kecil atau pengisap 1 tadi diberi gaya F1 sebesar 500 Newton, maka berapa berat beban yang dapat diangkat? Nah, itu pilihannya ada 200, 1250, 20 Newton, 20.000 Newton atau 25.000 Newton. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, tadi kan diketahui A1 nya sudah luasnya 0,04, kemudian A2 nya 0,1 dan F1 nya 500. Maka berat F2 yang ditanyakan. Nah, pada hukum Pascal bahwa dalam suatu tabung tertutup atau ruang tertutup, kemudian jika salah satu diberi tekanan, maka tekanan itu akan sama besar pada akan diteruskan sama besar ke seluruh bagian, ya. Berarti tekanannya sama, P1 sama dengan P2. Nah, di sini kalau kita jabarkan berarti P1 merupakan gaya 1 per A1, P2 merupakan gaya 2 per A2. Kemudian kita masukkan nilainya sehingga diperoleh seperti ini, ya. Nah, kemudian ini sudah dihitung 500 bagi 0,04, ketemunya 12.500. Kemudian ini masih belum bisa dibagi. Nah, ini yang dicari. Maka F2 dapat diperoleh dengan tadi pembagian 500 dibagi 0,04 diperoleh 12.500. Kemudian dikalikan ini pindah ruas ke sini berarti kali, ya. Bagi dipindah ruas jadi kali. Sehingga diperoleh 12.500 dikali 0,1 sama dengan 1.250. Ini berat yang dapat diangkat dari dongkrak hidrolik tadi ketika diberi beban sebanyak 500 Newton pada pipa atau pada piston pertama, seperti itu. Nah, untuk latihan 7 silahkan kalian kerjakan. Caranya sama. Ini ada luas A1, ini luas A2, piston 2, ini piston pertama. Nah, kemudian pada piston 1 diberikan gaya 500 Newton, maka nanti berapa berat beban yang dapat diangkat di piston 2? Berarti kita cari F2 nya, ya. Jangan lupa diubah dulu ke meter seperti itu. Jangan lupa gunakan tadi persamaan bahwa ketika piston 1 diberi tekanan yang sama, maka tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama, alias tekanannya P1 sama dengan P2. Nah, ini ada kisah Archimedes dengan Raja Hero. Ini tulisannya salah, ya, double. Nah, kisahnya seperti ini. Si Raja Hero 2 ini dibuatkan mahkota baru oleh pengrajinnya. Nah, tapi dia curiga apakah mahkota itu terbuat dari emas asli atau tidak. Dia meminta Archimedes, karena seorang ilmuwan yang dianggap pintar, untuk membuktikannya. Nah, Archimedes mau menimbang awalnya. Ternyata berat mahkota dengan emas murni itu sama-sama beratnya. Nah, tapi itu tidak membuktikan apakah itu palsu atau asli. Akhirnya dia mencari cari sambil mandi. Kemudian ketika dia mandi masuk bak, ya, bak mandi, ternyata dia mendapatkan ide. Eureka, ya, aku menemukan ide. Di sini
ternyata air yang ketika dia masuk ke dalam bak, berat tubuhnya itu kan masuk, akan terjadi air tumpah seperti itu. Disinilah dia memahami bahwa ketika kita memasukkan suatu benda, maka air yang tumpah atau air yang naik itu sebesar dengan benda yang masuk, seperti itu. Kemudian dia mengujinya, dimasukkan ke dalam air. Nah, hukum Archimedes sendiri bunyinya jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut dengan gaya apung. Jadi di sini benda yang dicelupkan di dalam air itu akan mendapat gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi nanti kan ketika masuk itu akan ada zat cair. Nah, berat gaya apung itu sama dengan gaya zat cair yang berpindah. Contohnya di gambar ini. Benda ditimbang di udara. Ini berat di udara itu menunjukkan 5 kilo. Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata menunjukkan beratnya 3 kilo. Nah, ternyata ada gaya ke atas. Nah, ini berapa gaya ke atas? Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata airnya tumpah. Nah, air tumpah ini ditimbang, ternyata hasilnya sebesar 2 kilo. 2 kilo ditambah 3 kilo, 5 kilo. Sama, berarti gaya ke atas ini, ya, gaya ke atas ini sama juga dengan besarnya berat air yang tumpah. Oleh karena itu diperoleh bahwa gaya apung atau gaya ke atas ini merupakan pengurangan dari berat di udara dikurangi berat di dalam cairan, sehingga diperoleh bahwa sama saja di sini gaya ke atas atau gaya apung sama dengan berat fluida yang berpindah tadi. Ketika dijabarkan, maka gaya apung sama dengan massa fluida dikali gravitasi, dijabarkan lagi diturunkan menjadi gaya ke atas atau gaya apung merupakan perkalian dari massa jenis fluida, massa jenis air dikali volume fluida dikalikan gravitasi. Nah, volume fluida ini jika tidak diketahui bisa kita cari dengan menggunakan tadi volume benda, karena volume benda yang dimasukkan akan sama dengan volume benda yang keluar, volume cairan yang keluar atau yang dipindahkan. Nah, contoh soalnya di sini, benda ditimbang di udara menunjukkan berat 8 Newton. Kemudian ditimbang di dalam air menunjukkan 7 Newton. Jika massa jenis airnya 1000, percepatannya 10, berapakah gaya apung ke atasnya? Kemudian berapakah volume bendanya? Nah, nanti volume benda bisa dicari dengan volume air yang hilang. Kemudian berapa massa jenis bendanya? Penyelesaian sebagai berikut. Oke, bisa diselesaikan dengan seperti ini. Solusi soal nomor 8 ya. Diketahui tadi ketika ditimbang di udara 8 Newton, ketika ditimbang di dalam air ternyata 7 Newton. Massa jenis airnya 1000, kemudian gravitasinya 10. Maka untuk menghitung gaya apungnya kita tinggal kurangin saja berat dari udara dikurangi dari berat di dalam air sehingga ada 1 Newton. 1 Newton itu 1 kilometer per second kuadrat. Nah, ini ketemunya 1 kilo. Kemudian ketika kita mencari yang B, itu mencari tentang volume benda, bisa dicari dengan kita jabarkan dulu rumus dari gaya apung benda. Gaya apung benda merupakan perkalian dari massa jenis air dikali volume air dikali gravitasi. Maka diperoleh volume air, rumusnya adalah ini gravitasi apung, gaya apung dibagi massa jenis air dikali gravitasi, ya.
Kalau kita masukkan volume benda, berarti di sini tinggal dimasukkan gaya apungnya 1 Newton, kemudian massa jenisnya air itu 1000, gaya gravitasinya 10, sehingga diperoleh volume benda itu sama dengan 0,001, atau kalau kita pakaikan pangkat jadinya 1 kali 10 min 4. Bisa dilihat dari ini ya, berapa 0 di belakang komanya. Kemudian ketika mencari massa jenis benda gimana? Nah, caranya tadi kita kan bisa mencarinya dari berat bendanya. Berat benda merupakan massa kali gravitasi. Nah, sedangkan massa benda itu massa jenis benda dikalikan volume. Akhirnya dari sini bisa ada persamaannya. Maka diperoleh massa jenis benda merupakan ini berat benda di udara, pakainya di udara ya, dibagi volume benda dikali gaya gravitasi, sehingga diperoleh kalau dimasukkan tadi 8 Newton dibagi volume benda udah ketemu 0,001 dikali 10, sehingga hasilnya 8 dibagi 0,001 atau 8000. Satuannya jangan lupa kilogram meter per sekon kubik gitu kan. Gitu. Jadi itu untuk pembahasan soal nomor 8. Nah, ini latihan soal 8, silakan dikerjakan. Di sini jadi Archimedes diperintahkan untuk menyelidiki apakah mahkota raja itu emas murni bukan. Nah, dia menimbang dulu berat di udara 30 Newton, kemudian ternyata ketika ditimbang di dalam air 21 Newton, massa jenis air 1000, massa jenis emas murni 19.300. Nah, percepatan gravitasinya 10. Apakah yang harus dikatakan Archimedes kepada raja? Untuk menyelidikinya maka kita cari dulu gaya apungnya berapa, kemudian volume benda, kemudian massa jenis mahkota tadi ya. Nah, apakah nanti massa jenis mahkota ini sama dengan massa jenis emas murni? Kalau massa jenis kalau sama berarti dia terbuat dari emas murni, kalau tidak berarti bukan. Silahkan dikerjakan. Nah, dengan hukum Archimedes ini maka ada 3 kejadian atau 3 kemungkinan benda yang dicelupkan ke dalam zat air ya. Yang pertama, ketika benda dicelupkan ke dalam zat air ada yang terapung. Nah, di sini benda terapung merupakan benda yang seluruh atau sebagian bendanya berada di permukaan zat cair ya. Berarti di sini dia bisa terapung karena massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya, atau berat bendanya lebih kecil ketimbang gaya apungnya. Ya. Di sini gaya apungnya itu lebih besar dibandingkan berat bendanya, sehingga bisa diperoleh rumus seperti ini ya. Berarti di sini rumusnya rho benda kali V benda kali gravitasi lebih kecil dibandingkan rho cairan dikali volume cairan dikali gravitasi. Nah, kalau benda tenggelam seperti apa? Nah, tenggelam itu berarti seluruh bagian benda mencapai dasar zat cair. Ini karena berat bendanya lebih besar dibandingkan gaya apungnya, dan juga massa jenis bendanya lebih besar dibandingkan massa jenis cairannya, sehingga diberi persamaan ini. Nanti diingat. Kemudian benda melayang itu seperti apa? Jika berat benda dan berat gaya apung ini sama, atau massa jenis benda dengan massa jenis cairan ini sama, sehingga diperoleh sama. Seperti itu. Nah, aplikasi hukum Archimedes pada kehidupan di sini ini adalah salah satunya kenapa kapal bisa terapung, gitu ya. Nah, di sini kapal bisa terapung karena di dalamnya itu di dalam lambung kapal itu berisi udara.
ya. Kemudian di sini massa jenis udara di dalamnya dengan massa jenis air itu lebih besar massa jenis air laut, sehingga dia gaya ke atasnya itu juga lebih besar ketimbang berat bendanya sendiri. Kecuali di dalamnya ini diisi oleh tidak ada ruang kosong, isinya penuh seperti itu, maka dia akan lebih berat dan mudah untuk tenggelam. Nah, aplikasi hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu di sini ada kapal selam. Bagaimana kapal selam itu bisa terapung, tenggelam ataupun melayang seperti itu. Jadi kuncinya adalah ketika kapal selam ini terapung di permukaan, itu tangki, di sini ada tangki ya. Tangkinya itu tidak banyak terisi air ya. Jadi ada rongga udaranya, sehingga di sini massa jenisnya itu lebih kecil dibandingkan massa jenis air laut. Nah, ketika dia ingin masuk ke dalam tenggelam, maka dia isi dengan cairan air, tapi tidak seluruhnya, sehingga dia akan tenggelam. Nah, kemudian ketika dia akan naik lagi, nanti air akan dipompa keluar sehingga diisi udara lagi. Jadi ada ruangan kosong di dalam kapal selam. Oke, untuk pembahasan tekanan gas itu pada pertemuan berikutnya. Jadi silahkan kalian pelajari, dan nanti kita akan mempelajari tentang penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, meliputi tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tekanan gas, kemudian tentang tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut. Oke, untuk part 2 ini terima kasih.